Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro, dan pada kesempatan ini pokok bahasan yang akan kita bicarakan adalah teori perilaku produsen. Seorang produsen atau pengusaha dalam melakukan proses produksi untuk mencapai tujuannya harus menentukan dua macam keputusan, yaitu pertama, berapa output yang harus diproduksikan, dan dalam kombinasi bagaimana faktor-faktor produksi atau input dipergunakan. Untuk menyederhanakan pembahasan secara teoritis, dalam menentukan keputusan tersebut digunakan dua asumsi dasar. Yang pertama adalah bahwa produsen atau pengusaha selalu berusaha mencapai keuntungan yang maksimum. Dan yang kedua adalah bahwa produsen atau pengusaha beroperasi dalam pasar persaingan sempurna. Untuk itu diperlukan pemahaman terhadap perilaku produsen dalam mengalokasikan faktor-faktor produksinya. Dalam teori ekonomi, setiap proses produksi mempunyai landasan teknis yang disebut fungsi produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produk yang dihasilkan per satuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik harga faktor-faktor produksi maupun harga produk. Secara matematis, fungsi produksi tersebut dapat dinyatakan Y sama dengan fungsi dari X1, X2, X3 sampai ke Xn, di mana Y itu tingkat produksi atau output yang dihasilkan, dan X1, X2, X3 sampai ke Xn itu adalah berbagai faktor produksi atau input yang digunakan. Fungsi ini masih bersifat umum, hanya bisa menjelaskan bahwa produk yang dihasilkan tergantung dari faktor-faktor produksi yang dipergunakan, tetapi belum bisa memberikan penjelasan kuantitatif mengenai hubungan antara produk dan faktor-faktor produk tersebut. Untuk dapat memberikan penjelasan kuantitatif, fungsi produksi tersebut harus dinyatakan dalam bentuk yang spesifik, seperti misalnya yang pertama ini ya, fungsi linear, kemudian yang kedua ini fungsi kuadratik, yang ketiga itu fungsi Cobb-Douglas, dan lain-lain. Dalam teori ekonomi, sifat fungsi produksi diasumsikan tunduk pada suatu hukum yang disebut the law of diminishing return, yaitu hukum kenaikan hasil yang berkurang. Hukum ini menyatakan bahwa apabila penggunaan satu macam input ditambah sedang input yang lain tetap, maka tambahan input yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit input yang ditambahkan tadi mula-mula naik, tetapi kemudian seterusnya menurun jika input terus ditambahkan. Di bawah ini diberikan suatu misal dengan angka-angka hipotesis ya,
untuk menunjukkan sifat fungsi produksi seperti yang dinyatakan tadi, the law of diminishing return. Kita bisa lihat tabel 51 ini ya, hubungan antara faktor produksi dan produk dengan bentuk kombinasi increasing return dan decreasing return. Yang pertama ini ya, faktor produksi. Ini dalam satuan ya. Kemudian ini tambahan faktor produksi, kemudian produksi marginal dan produk rata-rata ya. Ketika faktor produksi 1, produknya adalah 20 ya. Dan ketika ditambah satu lagi faktor produksi menjadi 2 ya, maka produk itu menjadi 50. Sehingga produk marginalnya adalah 30, yaitu 50 dikurang 20 ya. Dan rata-ratanya itu sebenarnya 50 dibagi 2 berarti 25. Begitu juga ketika ditambah lagi satu satuan faktor produksi menjadi 3 begitu ya, maka produknya menjadi 90 ya. Sehingga dari sini bisa kita lihat bahwa produk marginalnya adalah 90 dikurangi 50 kan menjadi 40. Dan produk rata-ratanya adalah 90 dibagi 3 jadi 30. Begitu seterusnya ya. Jadi dari tabel itu bisa kita lihat bahwa setiap penambahan faktor produk satu satuan, mula-mula terdapat tambahan produk atau kenaikan hasil. Ini bertambah ya dari 30, 40, dan 50. Kemudian diikuti oleh tambahan produk kenaikan hasil yang berkurang. Mulai dari 50 turun jadi 40, 30, 22, 8, kemudian minus 2 bahkan minus 4. Bisa kita lihat ya. Nah ini ya. Menurun ya. Ini sampai minus 4. Jika hubungan antara produk total, produk marginal, dan produk rata-rata pada tabel di atas kita gambarkan dalam bentuk grafik, maka akan diperoleh grafik seperti kita lihat pada gambar 5.1 berikut ini ya. Nah ini ya. Ini ya, produk total ya. Ini yang ini ya produk marginal, sedangkan yang ini adalah produk rata-rata. Produk marginal mencapai pada puncaknya kalau ditarik ke atas begitu, maka ini akan menemukan titik B di sini ya. Kemudian dan produk rata-rata akan menemukan titik dimana kita tarik ke atas di titik C ini. Hubungan produk dan produk yang digambarkan di atas mempunyai 5 sifat yang bisa kita perhatikan ya. Pertama-tama terdapat kenaikan hasil bertambah. Kita lihat garis OB. Ya. OB dari 0 ke B ini ya. Tambah. Di mana produk margin semakin besar. Ya. Produk rata-rata naik tetapi di bawah produk marginal. Yang kedua, pada titik balik atau inflection point, yaitu pada titik B, terjadi perubahan dari kenaikan hasil bertambah menjadi kenaikan hasil berkurang, di mana produk marginal mencapai maksimum, yaitu di titik B. Produk rata-rata masih terus naik gitu ya. Kemudian setelah titik B,
terdapat kenaikan hasil yang berkurang, itu garis BM ya. Garis BM ini. BM ini. Di mana produk marginal menurun. Produk rata-rata masih naik sebentar ya, kemudian mencapai maksimum pada titik C, di mana pada titik ini produk rata-rata sama dengan produk marginal. Setelah titik C, produk rata-rata menurun, tetapi berada di atas produk marginal. Pada titik M, tercapai tingkat produk maksimum, di mana produk marginal sama dengan 0. Produk rata-rata menurun tetapi masih tetap positif. Ya. Sesudah titik M mengalami kenaikan hasil yang negatif, di mana produk marginal juga negatif, produk rata-rata tetap positif. Dari sifat-sifat tersebut dapat disimpulkan bahwa tahapan produksi seperti yang dinyatakan dalam The Law of Diminishing Return dapat dibagi ke dalam 3 tahap, yaitu yang pertama produksi total dengan increasing return, yang kedua produksi total dengan decreasing return, dan yang ketiga itu adalah produksi total yang semakin menurun. Di samping analisis tabulasi dan analisis grafik mengenai hubungan antara produk total, produk rata-rata, dan produk marginal dari suatu proses produksi seperti di atas tadi, dapat pula digunakan analisis matematis. Sebagai contoh misalnya, dipunyai fungsi produksi Y sama dengan 12X pangkat 2 min 0,2X pangkat 3. Di mana Y itu adalah produk dan X itu adalah faktor produksi. Pertanyaannya, bagaimana bentuk fungsi produksi marginal dan fungsi produk rata-ratanya? Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kapan fungsi produk marginal dan fungsi produk rata-rata tersebut mencapai maksimum? Kemudian yang ketiga adalah buktikan bahwa kurva produk marginal akan memotong kurva produk rata-rata pada saat kurva rata-rata mencapai maksimum. Coba kita jawab ya ini. Berikut di bawah ini. Pertama, fungsi produk marginal atau PM itu DY DX, jadi turunan pertama dari fungsi tadi ya, menjadi 24X, jadi 24X min 0,6X pangkat 2. Dan fungsi produk rata-ratanya adalah Y per X, yaitu 12X minus 0,2X pangkat 2. Suatu fungsi akan mencapai maksimum apabila turunan pertama dari fungsi yang bersangkutan itu sama dengan 0. Sedang turunan keduanya adalah negatif. Jadi produk marginal atau PM ya akan mencapai maksimum apabila turunan pertama dari produk marginal itu sama dengan 0 atau DVM X sama dengan 0. Dan nah ini turunan keduanya itu adalah negatif. Turunan pertama dari produk marginal bisa kita lihat ini diturunkan lagi, turunan dari produk marginal, ini kan produk marginalnya. Berarti kan terhadap X ya, berarti 24 hilang, itu
minus 2 kali 0,6 berarti 1,2 X ya, sama dengan 0. Dari sini bisa kita lihat bahwa X-nya sama dengan 20 kan? Ini dibagi ini kan sama dengan 20. Jadi pada saat X sama dengan 20, produk marginal mencapai maksimum. Produk rata-rata akan mencapai maksimum apabila turunan pertama dari produk rata-rata itu sama dengan 0 dan turunan kedua dari produk rata-rata itu negatif. Ya. Kita lihat turunan pertama dari produk rata-rata itu berarti kan kita lihat sebentar ya. Nah ini ya. Jadi 12 X-nya hilang ya, minus 2 kali 0,2 jadi 0,4 X begitu ya. Nah, jadi ini sama dengan 12 minus, nah ini salah ini harusnya 0,4 X itu sama dengan 0 ya, sehingga X-nya 30 ya, jadi ini 0, saya ulang ini 0,4 bukan 0,2 ya, ini salah, sehingga X-nya ini dibagi ini kan 0,4 sama dengan 30. Jadi pada saat X 30 produk rata-rata akan mencapai maksimum. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaan produk rata-rata ya, yaitu ini kan. Nah ini masukkan ke persamaan ini. X-nya kan sudah diketahui. Jadi 12X minus 0,2 kali 30 pangkat 2 kan, sama dengan 180. Pada X30 terdapat produk marginalnya, kita masukkan ke produk marginalnya tadi ya, yang ini ya, ini kan produk marginalnya ini kan. Nah ini 24 kali 30 minus 0,6 kali 30 kuadrat 2 ya, sehingga hasilnya adalah 720 kan. Ini kali ini kan 720, ini kali ini 540, sehingga hasilnya adalah 180. Jadi pada saat X30 produk marginal sama dengan produk rata-rata yaitu 180 ya. Dengan demikian ini terbukti bahwa fungsi produk marginal memotong fungsi produk rata-rata pada saat produk rata-rata mencapai maksimum. Baik, kita lanjut ya. Sekarang kita bicarakan elastisitas produksi dan daerah-daerah produksi. Elastisitas produksi itu adalah rasio perubahan relatif jumlah output yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah input yang dipergunakan, atau juga bisa ditulis dengan rumus ini ya. Ini rumusnya. Elastisitas produksi itu adalah sama dengan presentasi perubahan output dibagi presentasi perubahan input. Misalnya, perubahan output yang dihasilkan akibat perubahan jumlah input sebesar 10% itu adalah 20%. Maka elastisitas produksinya adalah 2 ya. Di 20 dibagi 10 sama dengan 2 kan begitu. Elastisitas produksi juga dapat ditulis secara matematis sebagai berikut ya.
ini elastisitas produksi, ini dy apa namanya, per y dx per x ya. Jadi dy per dx kali x per y atau juga sama dengan produk marginal per produk rata-rata. Dari persamaan matematis tersebut nampak adanya hubungan antara elastisitas produksi dengan produk marginal dan produk rata-rata sebagai berikut ya. Jika produksi di mana produk marginal itu lebih besar dari produk rata-rata, maka elastisitas produk itu lebih besar dari 1. Dan jika tingkat produksi di mana produk marginal itu sama dengan produk rata-rata, maka elastisitas produksi itu sama dengan 1. Dan jika tingkat produksi di mana produk marginal sama dengan 0, maka elastisitas produksinya sama dengan 0. Kemudian jika tingkat produksi di mana PM atau produk marginal itu negatif, maka elastisitas produksinya juga negatif. Nah, berdasarkan nilai elastisitas produksi ini, proses produksi dapat dibagi ke dalam 3 daerah produksi. Yaitu yang pertama adalah daerah dengan elastisitas produksinya lebih besar 1 sampai elastisitas produksinya sama dengan 1. Nah, daerah ini dinamakan daerah tidak rasional, irrational states of production. Dan ini ditandai dengan daerah 1 dari produksi ya. Nah, pada daerah ini belum akan tercapai keuntungan maksimum, sehingga keuntungan masih dapat diperbesar dengan penambahan input. Yang kedua adalah daerah dengan elastisitas produksi sama dengan 1 sampai dengan elastisitas produksi sama dengan 0. Daerah ini dinamakan daerah rasional atau rational state of production. Dan ini ditandai dengan daerah 2 dari produksi. Pada daerah ini akan dicapai keuntungan yang maksimum. Yang ketiga adalah daerah elastisitas produksi sama dengan 0 sampai elastisitas produksi lebih kecil daripada 0. Daerah ini juga dinamakan daerah tidak rasional dan ditandai dengan sebagai daerah 3. Pada daerah ini penambahan input justru akan mengurangi keuntungan. Daerah-daerah produksi tersebut dapat ditunjukkan secara grafis seperti di gambar ini ya. Nah ini. Jadi ini daerah 1. Ini daerah 1. Jadi daerah 1 itu dari B ke C. Nah, daerah 2 itu dari C ke M. Ini ya. Dan daerah 3 itu setelah M. Ini ya. Di sebelah sini ya. Ini sudah menurun, ini sudah negatif. Jadi baik daerah 1 maupun daerah 3 itu irasional. Kenapa? Karena di daerah 1 masih bisa meningkatkan produk. Sedangkan di daerah 3 sudah tidak lagi, ya, artinya sudah menurun produk. Jadi yang rasional itu adalah berproduksi di wilayah atau di daerah 2 itu ya. Kita lihat kalau dikaitkan dengan produk rata-rata dan produk marginal ya. Daerah B itu adalah ketika produk marginalnya itu ini paling tinggi atau optimum, dan daerah C itu adalah ketika produk rata-ratanya juga optimum ya. Terima kasih, saya kira itu saja dulu pada kesempatan ini. Sampai berjumpa lagi di lain waktu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.